Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyid asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam yang ke-9 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema memahami makna zikir pagi dan petang. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan zikir yang ketujuh, yang mana zikir yang ketujuh ini itu adalah doa mohon petunjuk dan keberkahan. Kita ulangi sama-sama. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Fathahu wa nusrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fihi Wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. wa syarri ma ba'dahu. Baik, telah kita sebutkan bahwa doa ini yaitu memasuki waktu pagi, kita meminta kepada Allah yaitu diberikan kebaikan hari ini, yaitu kebaikan berupa dibukanya pintu-pintu rahmat, fathahu, semua pintu-pintu rahmat kita minta untuk dibukakan dari Allah Subhanahu wa taala, wa nasrahu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa nurahu, cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa barakatahu, dan keberkahan dari kebaikan ini, wa hudahu, dan petunjuk pada hari ini. Jadi kita minta kepada Allah kebaikan, yaitu 5 kebaikan yang disebutkan dalam doa yang Nabi sering ucapkan di waktu pagi. Asbahna berubah menjadi apa kalau sore? Amsayna. Asbaha. Amsa. Hadha. Al-yawma. Al-laila. Fathahu. Fathaha. Wa nasrahu. Wa nasraha. Wa nurahu. Wa nuraha. Wa barakatahu. Wa barakataha. Wa hudahu. Wa hudaha. Min syarri ma fihi. Min syarri ma fiha. Wa syarri ma qablahu. Wa syarri ma qablaha. Wa syarri ma ba'dahu. Wa syarri ma ba'daha. Baik, kita merojah dari zikir yang pertama. Agliku kutubakum. Abada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu
wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ini dom atau kasrah? Dom? Dhamma. Baik. Yang kelima, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nomor 6, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa a'udzu bika minal kibar. Rabbi a'udzu bika adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Coba ulangi lagi. Yang nomor 6, abata asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairaha fi hadzal yaum khaira ma dahu a'udzu bika min syarriha fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa tu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabri. Baik. Yang ketujuh, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka rohadal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Baik. Jadi kita berusaha untuk memurojaah dari yang sudah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Barakallahu fiik. Ya, jadi bisa ditulis di ujungnya ya. Sekarang kita sudah sampai 7, ditulis saja ujungnya. Contoh misalnya nomor 1, Allahumma anta rabbi. Ya cukup sampai di situ saja ya. Kemudian yang kedua, ujungnya apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Yang ketiga, Allahumma yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kemudian yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam. Jadi ujungnya saja yang ditulis. Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya, dan seterusnya.
Yang kelima, Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ya, supaya karena ada juga asbahtu yang lain. Jadi asbahtu ushiduka. Nomor 6, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kalau nomor 7, ini mirip, asbahna wasbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya, jadi silakan ditulis di ujungnya saja permulaannya, ya, permulaannya ditulis supaya bisa mengetahui urutannya. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu at-tasi' min kitab al-adhkar fi as-sabahi wal masa' al-muallifu hafizahullahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampunilah kami waliustazina dan guru kami walilhadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasanmu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. 8. Doa mohon keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, 8 doa mohon keselamatan. Ya, kita talkinkan zikir ini. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. wal afiyata. Semuanya pakai ain, dan ingat makhraj ain itu di tengah apa? Tenggorokan. Di tengah tenggorokan. Al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kha itu di ujung tenggorokan. Wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Nah, itu panjang mat tabii. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kalau membacanya tidak ditalkin, pasti banyak yang baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan itu salah. Ya, cara baca yang salah karena tidak menunjukkan domir ana, tidak menunjukkan domir apa? Ana. Kalau domir ana itu mestinya panjang, dua harakat. Jadi kalau dibaca wa ahli wa mali salah. Yang betul wa ahli wa mali, jadi panjangnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya
wa dunyaya wa ahli wa mali. wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati Allahumma astur aurati panjang wa amin rawati wa amin rawati wa amin rawati wa amin rawati. Allahumma ihfazni. Allahumma ihfazni. Ya, coba perhatikan. Allahumma mahfaz. 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 Ya. Allahumma ihfazni. Allahumma ihfazni. Ya, hati-hati yang giginya agak-agak goyang di depan. Allahumma ihfazni. Allahumma ihfazni Min baini yadayya min baini yadayya wa min khalfi. wa min khalfi Ya, semuanya panjang itu. Wa an yamini wa an yamini wa an shimali wa an shimali wa min fawqi. wa min fawqi. Ini vokalnya u, jangan o ya. Min fawqi. Kalau fa itu mangga ya. Wa min fawqi wa min fawqi wa a'udzu bi, hati-hati. Wa a'udzu bi 'azamatika wa a'udzu bi 'azamatika wa a'udzu bi 'azamatika wa a'udzu bi 'azamatika an ugtala min tahti. an uqtala min tahti. Jangan mati ka di situ tapi ghain. An jangan an tapi go. Coba an an ya, kayak meneguk air gitu. An an ugtala min tahti. an uqtala min tahti. Baik, barakallahu. Jadi ini baca dari doa mohon keselamatan. Baik, apa artinya? Nah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawah yang membuat aku jatuh. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. baik, barakallahu fiik. Perhatikan makna daripada zikir doa mohon keselamatan. Allahumma artinya Ya Allah, sesungguhnya siapa? aku Ya, sesungguhnya aku as'aluka. mohon, Siapa yang memohon? aku Saya memohon kepada Allah, engkau, yaitu Allah, al-afwa. Apa artinya al-afwa? Kebaikan. Wal afiyata keselamatan fid dunya dunia wal akhirah. dan akhirat. Baik, silakan ditandai apa yang dimaksudkan dengan kebaikan dan keselamatan. Jadi yang kita minta di sini kepada Allah, di waktu pagi kita meminta, ya Allah selamatkanlah. Aku memohon kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ya. Jadi maksud daripada kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat itu akan dijelaskan pada zikir berikutnya atau dalam sambungan zikir berikutnya. Jadi maksud dari kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma inni, sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu al-afwa, kebaikan, wal afiyata Keselamatan fi dini, agama, di agamanya siapa? agama Islam. Agama aku ya, kalau ada panjang itu berarti domir ana. Fi dini, dalam agamaku, wa duniyaya, dan duniaku. Jadi terjemahan lengkapnya sebenarnya ada kata duniyaya itu dunia saya atau dunia aku. Wa ahli, Keluarga, dan keluarganya siapa?
keluarga aku, wa mali, hartaku. dan hartaku. Baik. Nah, ini yang kita disebutkan berdoa agar diberikan kebaikan dan keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan agama, ya, dan agama adalah yang paling pertama untuk diselamatkan. Apa maksudnya keselamatan agama? Bisa ditandai di situ. Maksudnya adalah penjagaan Allah. Penjagaan Allah. Penjagaan Allah dalam segala hal. Penjagaan Allah dalam segala hal. Penjagaan Allah dalam segala hal yang membuat agama kita turun. Ya. Penjagaan Allah dalam segala hal yang membuat agama kita apa? Turun. Ini yang disebutkan dengan kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, jagalah agama saya agar tidak menjadi turun semangat, patah semangat, loyo semangat dalam beribadah kepadamu. Jadi kita meminta untuk dijaga agama kita. Makanya kita berdoa dalam kunut, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agamaku. Ya. Dan telah kita sebutkan musibah agama juga adalah kalau tidak serajin dulu ibadahnya. Ya, tidak serajin dulu ibadahnya. Berbeda dengan pertemuan pertama dan pertemuan ke-9. Belum pilih foto pertemuan 29, baru 9 sudah. Jangan tanya di malam pertama, jangan, atau malam kedua. Baik. Jadi ini yang perlu untuk terus dibangkitkan semangat kita. Jangan kendor. Makanya nasihat penceramah semua di sini, masya Allah. Jangan kendor, jangan loyo. Wah, ngerikan. Ya, semua penceramah di sini tuh nasihat pertamanya manfaatkan detik-detik Ramadan, bukan jam, detik. Bukan jamnya lagi, detiknya diperhatikan. Karena ini sangat berharga yang kita lewati. Jangan engkau lalai, jangan engkau kendor, jangan engkau putus semangat. Teruslah bersemangat dalam berRamadan. Ya, kemudian setelah agama baru kita meminta dunia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kebaikan dunia? Maksudnya segala hal yang bisa membahayakan dunia kita. Ini segala hal. Ya, tafsirnya adalah segala hal yang bisa membahayakan dunia kita. Apa yang bisa membahayakan dunia kita? Yang bisa membahayakan dunia kita adalah kalau kita ditimpa musibah. Ya, kalau kita ditimpa musibah yang mungkin musibah itu di luar dari batas kemampuan kita. Kita meminta kepada Allah untuk tidak diberikan musibah yang melewati batas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ujian melebihi di atas keimanan hambanya. Jadi Allah kasih ujian sesuai dengan kelasnya. Kalau masih kelas 1 ya dikasih ujian kelas 1. Tidak mungkin imannya masih kelas 1 dikasih ujian kelas 5, enggak mungkin. Selalu ujian itu berada di kelasnya masing-masing. Tapi kadang manusia kurang bersabar sehingga muncullah kata-kata, ini ujian terlalu berat bagi saya. Enggak. Bukan terlalu berat, kurang sabar saja. Coba kalau sabar, insya Allah tidak mungkin melewati batas keimanan kita. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ujian ini melebihi keimanan kita, berarti kita telah mengfitnah Quran itu keliru, menuduh Quran itu salah. Karena Quran mengatakan Allah tidak membebani suatu kaum melebihi keimanannya sendiri. Kalau kita mengatakan ini lebih daripada ujian keimanan saya, berarti kita telah memfitnah Quran itu bohong. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kita minta adalah keluarga. Ya, maksudnya apa? Dari segala macam bala. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kita berlindung keselamatan dan kebaikan dari keluarga, dari segala macam musibah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keluarga yang tidak mau mendengar. Jauhkanlah aku dari perempuan yang makedoh, yang matetong. Ya, tahu artinya matetong ya? Tahu matetong? Iya, berdiri kan? Kenapa disebut perempuan yang tidak mau mendengarkan itu disebut dengan matetong? Dia disuruh duduk, dia berdiri. Bayangkan itu, duduk berdiri dia. Betul-betul matetong ini. Matojo. Ya, barakallahu fiik. Ya.
Ya. Jadi ada versi riwayat makedo, ada matetong, ada matojo. Ya. Masya Allah. Ada beberapa riwayat ya. Nah. Jadi bayangkan disuruh duduk dia berdiri. Coba bayangkan itu. Ya. Kita harus menjauh daripada yang seperti ini. Menjauh daripada wanita-wanita yang tidak mau mendengar. Disuruh di rumah maki saja jangan keluar, dia keluar. Bayangkan. Jangan keluar, dia keluar. Ya. Berani keluar juga tidak ada suaminya, belum izin sama suaminya berani keluar. Nauzubillah, kita menghindar dari perempuan-perempuan yang tidak mau mendengarkan izin dari suaminya. Begitupun anak, kita dijauhkan ya Allah, jauhkanlah dari anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak mau sholat subuh, yang tidak mau pergi sholat asar, yang susah dibangunkan, susah sahur, bahkan 5 kali baru bangun ya. Sudah salawatan di masjid baru bangun ya, padahal dari tadi dikasih bangun. Warakallahu fiik. Kemudian kita meminta keselamatan dan kebaikan apa? Harta. Dari harta. Maksudnya adalah dari segala kehilangan harta. Dari segala kehilangan apa? Harta. Apakah kebakaran, apakah misalnya kehilangan ya, itu yang disebutkan dengan musibah harta ya. Kalau ada harta kita yang hilang, kemudian sudah kita cari dan tidak ditemukan, maka kita berhusnuzon kepada Allah, mungkin saja harta itu ada harta haramnya, sehingga Allah menjauhkan kita dari harta tersebut. Jadi kalau ada harta kita itu hilang, berarti kayaknya ada bermasalah itu barang, mungkin bercampur dengan harta haram, bercampur dengan harta apa? Harta haram. Tapi kalau misalnya ada barang kita hilang, 3 hari kemudian kita temukan, alhamdulillah, berarti harta benda itu masih dari jalur yang halal, ya, dari jalur yang halal. Ada yang pernah merasakan di sini kehilangan emasnya, kehilangan cincinnya? Bisa saja itu, ya kalau hilang sudah dicari ke sana kemari tidak ditemukan, berarti bisa saja Allah menjauhkan kita dari harta apa? Harta haram. Pernah kita mengalami seperti itu, misalnya beli teh, beli es teh misalnya di luar untuk takjil misalnya, tiba-tiba kita masukkan ke dalam bagasi motor atau bagasi mobil, kemudian kita buka ternyata pecah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau lihat itu buruk ternyata baik. Siapa tahu itu memang ada sesuatu di situ, ya, mungkin ada kecoanya atau apa misalnya, ya, sehingga sengaja itu jatuh. Sengaja itu jatuh. Jadi kalau ada makanan kita beli gimana jatuh sebelum kita ambil jatuh misalnya, ya, misalnya es teler ya, es teler atau es buah dia bawa ternyata jatuh itu es buah. Barakallahu fiik. Minggir es buah katanya jatuh es buahnya. Bisa jadi di situ ada harta haramnya, sehingga dia biarlah dia jatuh di lantai tidak menumpahkan perut kita. Ya, kalau menumpahkan di perut kita ini menjadi hisab pada hari kiamat. Jadi berapa yang kita minta di sini dari keselamatan dunia dan akhirat? Agama, dunia, keluarga dan akhirat. Dan ini urutannya menunjukkan yang paling utama. Jadi yang paling pertama yang kita harus selamatkan apa? Agama kita. Ini yang paling pertama harus diselamatkan, yaitu agama. Biarlah kita tidak mendapatkan dunia, biarlah kita tidak tidur di kasur yang empuk, kasur yang empuk, tetapi kita sudah mengalami yang namanya tenangnya sholat berjamaah. Masya Allah. Ada pengakuan dari salah seorang, bisa dikatakan orang kaya raya ya, di Indonesia, tidak perlu kita sebut namanya. Pernah dia sebelum kaya tentunya dia pernah ya berusaha, masih miskin dulu. Setelah dia kaya, dia tetap melanjutkan sholat malamnya, tapi dia mengatakan berbeda yang saya rasakan ketika saya masih miskin. Saya sholat malam mendengarkan jangkrik, mendengarkan bunyi-bunyi hewan, itu menunjukkan ketenangan. Lebih tenang saya sholat malam ketimbang sekarang dengan AC, dengan kipas. Saya tetap sholat malam tapi tidak selezat dulu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita masih belum mampu ya untuk beli AC, belum mampu untuk menghadirkan fasilitas, nikmati yang ada sekarang, nikmati yang ada sekarang. Sholat malam itu berbeda ketika terdengarkan suara jangkrik ya, suara kodok. Intinya kodoknya tidak masuk rumah ya, apalagi masuk sarung ya. Nauzubillahi min zalik. Barakallahu fiik. Kemudian ya Allah,
Allahumma astur aurati. Apa artinya itu? Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah apa? Auratku. Wa amin rawati. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya, aurat di sini yang kita ketahui bahwasanya sesuatu yang tidak boleh ditampakkan. Ya, kalau laki-laki pusar sampai lutut. Adapun perempuan semua tubuhnya adalah aurat kecuali muka dengan tangan, kecuali wajah dan tangan. Ya, ini yang kita minta kepada Allah di waktu pagi. Mudah-mudahan auratku tidak kelihatan. Apalagi waktu pagi itu banyak biasa aurat yang tersingkap. Nah, makanya kalau pulang setelah sholat syuruk di masjid, pulang hati-hati, jangan sembarang dilihat. Ya, jangan sampai ada orang yang mandi di sumur, ya, atau mandi di sungai, itu banyak aurat yang kelihatan. Ghaddul basar, apa artinya ghaddul basar? Memalingkan pandangan. Tapi hati-hati, tiang listrik. Ya betul ghaddul basar, tapi tiang listrik di depan. Ya. Jadi hati-hati ini di waktu pagi itu banyak aurat terbuka. Makanya kita meminta untuk dijaga aurat kita, dijaga aurat kita. Barakallahu fiik. Kemudian tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya, kita memohon untuk diberikan ketenangan ketika menghadapi rasa takut. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hfadni. Apa artinya Allahumma hfadni? Ya Allah, aku berlindung. Ya, ya Allah, peliharalah aku mim baini yadayya. Apa artinya mim baini yadayya? Dari depan, dari muka itu maksudnya dari depan. Wa min khalfi, apa khalfi? Dari belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari atas. Wa min tahti. Semua arah kita meminta untuk dipelihara oleh Allah. Kenapa? Karena ketahuilah setan menggoda manusia di semua arah. Betul. Saya ulangi, setan menggoda manusia di semua arah. Arah depan, arah belakang, kanan, kiri, atas dan bawah, itu setan datang untuk menggoda semuanya. Makanya dalam surah Yasin disebutkan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Maka dijadikanlah di depannya penghalang, di belakangnya penghalang, dan membuat mata mereka tidak melihat, maka mereka pergi lari ketakutan. Ya. Jadi ini sebutkan ya. Ada juga yang bilang begitu. Ya. Ada polisi di depan, mau bisa lolos, tidak di sweeping oleh polisi. Baca ayat ini, waja'alna min baydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun, dan lengkapi STNK dan SIM. Nah, itu baru lolos itu. Biar baca itu, kalau tidak ada STNK sama SIM juga ditangkap. Ya. Barakallahu fiik. Jadi tetap dibaca itu. Tapi dalam riwayat sahih bisa dibaca itu. Ya, ada salah seorang salaf membaca ayat itu ketika ada musuh, dan betul-betul musuhnya tidak bisa melihat dia dan dia lari. Ya. Jadi boleh ya memang kalau kita. Tapi ini jangan dibaca ini waja'alna min baydini khals. Kalau ada yang mau nagih hutang, jangan ya. Tetap dibayar. Barakallahu fi. Waja'alna min baydini katanya. Baik, barakallahu fi. Kemudian beliau mengatakan wa'udzu bi'azamatika, artinya berlindung kebesaranmu ya Allah, an ughtala min tahti, agar aku disambar dari bawah. Apa maksudnya agar aku tidak disambar dari bawah? Maksudnya disambar itu musibah yang datang secara tiba-tiba. Itu maksudnya. Disambar dari bawah itu maksudnya agar tidak datang musibah secara apa? Secara tiba-tiba. Ya, karena kenapa disifatkan dari bawah? Karena dari bawah itu kan tidak kelihatan. Kalau musuh di depan kelihatan atau tidak? Kelihatan. Tapi kalau dari bawah kan tidak kelihatan. Makanya disebutkan kita berlindung dari musibah yang datang secara apa? Secara tiba-tiba. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi ketika waktu pagi baca doa ini, maka kita akan terlindung dari seluruh macam arah. Karena setan itu menggoda anak cucu Adam di segala macam arah. Kita ulangi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati Allahumma astur awrati wa amin rawati. wa amin rawati. Allahumma ihfazni Allahumma ihfazni min bayni yadayya min bayni yadayya wa min khalfi wa min khalfi wa an yamini wa an yamini wa an shimali wa an shimali wa min fawqi wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. an uqtala min tahti. Baik, jadi ini yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Mari kita amalkan sedikit demi sedikit dari ilmu yang kita telah pelajari dan sudah kita hafalkan. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.